Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar konten kreator itu mendapatkan notifikasi lewat aplikasi YouTube Studio dan tampilannya seperti ini. Buat yang belum tahu mungkin bingung, tapi yang udah tahu mungkin diam saja ya. Nah, di sini saya jelaskan buat yang belum tahu nih, apabila ada notifikasi yang muncul di aplikasi YouTube Studio dan kalau kita baca nih, misalkan kita pijit pelajari lebih lanjut, kita akan diarahkan untuk membaca beberapa artikel yang muncul. Di situ kita bisa baca, tetapi di saat kita keluar nih, notifikasi itu akan hilang. Kita bingung. Nah, apabila sahabat semua mungkin di situ kan ada tulisan tutup. Kalau bisa kita tutup, bisa. Nah, kalau memang ingin tidak mendapatkan notifikasi seperti itu ya. Kalau memang kita ingin penasaran apa sih sebetulnya notifikasi tersebut. Nah, isi dari notifikasi penting atau info yang diberikan oleh YouTube kepada para konten kreator, di situ YouTube menjelaskan kita sebagai konten kreator apakah mengizinkan untuk konten-konten kita itu dibagikan ke pihak ketiga yang mempunyai aplikasi EA ya. Pihak ketiga itu kan kita tahu, pihak pertama kita ya, konten kreator, pihak kedua YouTube, dan pihak ketiganya EA. Nah, apabila kita mengizinkan, sudah jelas-jelas YouTube itu akan membagikan konten-konten kita ke pihak ketiga tersebut. Nah, lalu apa hasil untuk para konten kreator? Nah, itu yang saya jadi bingung. Apakah ada hasilnya atau tidak? Nah, apabila kita mungkin penasaran, apabila kita mengizinkan nih, karena kalau di situ kan kita tidak bisa mengizinkan ya, karena kita itu diarahkan untuk login ke dashboard YouTube channel kita yang ada di Google Chrome, lalu kita masuk ke setelan, dan di situ kita masuk ke bagian setelan channel, ada tulisan fitur lanjutan. Di fitur lanjutan di paling bawah, di situ ada tulisan kotak ya. Kalau kita centang kotak yang ada di setelan channel tersebut, apakah kita sebagai konten kreator mengizinkan, berarti kita sudah mengizinkan. Nah, kalau memang sudah mencentang ya, sudah jelas-jelas kita tinggal simpan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, karena apabila konten-konten kita dibagikan ke pihak ketiga, lalu kita sebagai konten kreator apa ada untungnya atau tidak? Apa memang kalau memang video kita dibagikan ke pihak ketiga tersebut mungkin bisa jadi penambahan viewernya banyak, atau mungkin konten-konten kita itu mungkin akan bisa menghasilkan uang nantinya apabila sudah dibagikan ke pihak ketiga, ataupun bisa jadi dipromosikan mungkin ya sama pihak ketiga. Kita sebagai konten kreator apa ada hasilnya atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan untuk saat ini ya, karena situ dijelaskan. Kalau buat yang belum tahu mungkin bingung juga ya, apakah harus pijit yang gimana atau tidak. Nah, buat yang belum tahu cukup aja kita diamkan ya, cukup aja kita diamkan kalau memang kita tidak mengizinkan. Tetapi kalau kita memang mengizinkan untuk konten-konten kita dibagikan ke pihak ketiga, secara otomatis YouTube itu akan langsung membagikan konten kita ke pihak ketiga. Itu secara otomatis ya, karena kita sudah mengizinkan di centang tersebut, dan YouTube sudah tahu bahwa channel ini sudah mengizinkan konten-kontennya tersebut untuk dibagikan ke pihak ketiga atau EA. Sudah jelas kita videonya akan digunakan oleh pihak ketiga tersebut. Mungkin mau digunakan untuk apa tidak tahu, atau memang mau dipromosikan ke lebih lanjut, ataupun mau mengecek apakah konten kita mungkin konten betul-betul konten ada yang menggunakan EA-nya atau tidak. Nah itu ya, mungkin sahabat semua mungkin sampai saat ini pun masih banyak yang bertanya-tanya. Tetapi alangkah baiknya buat kita para konten kreator yang tidak paham, ya kita diamkan aja lah. Walaupun notifikasi tersebut ada,
di dashboard aplikasi YouTube Studio kita, walaupun kita diamkan itu secara otomatis nanti pun akan hilang. Tapi kalau mungkin ingin menutupnya, tidak jadi masalah, kita tutup pun tidak masalah, pijit aja tutup notifikasi tersebut, nanti akan hilang. Dan tidak usah ditutup pun, kalau kita baca artikel yang masuk di notifikasi tersebut itu nanti itu akan hilang. Apabila kita buka nih, pelajari lebih lanjut, kita baca sampai akhir, di situ kita dapat pengetahuan. Nah, andai kata kita baca nih, saya contohkan, andai kata kita pilih yang Anda kini dapat memilih apakah ingin mengizinkan perusahaan pihak ketiga menggunakan konten Anda untuk melatih model AI di setelan studio yang ada di Google Chrome. Nah, kalau kita pilih pelajari lebih lanjut, itu kita itu diarahkan ke bagian seperti ini ya. Mungkin sahabat semua di saat kita memilih apa ya bentar, di saat kita memilih yang secara otomatis apabila kita pijit yang notifikasi tersebut, itu secara otomatis ya, notifikasi itu akan hilang secara otomatis, langsung hilang ya dengan sendirinya. Walaupun kita belum baca, tapi kita sudah mengeluarkan kita pijit pelajari lebih lanjut. Nah, itu akan secara otomatis hilang dengan sendirinya ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, kalau saya pelajari untuk notifikasi seperti ini mungkin ya tidak begitu penting, yang jelas tidak begitu penting ya, karena kita sebagai konten kreator ya cukup kita itu berkarya dengan konten-konten kita. Walaupun konten kita mungkin saat ini belum banyak yang nonton, ataupun mungkin konten kita belum disebarluaskan oleh pihak YouTube. Nah, insya Allah siapa tahu nanti kedepannya bisa ini ya, karena YouTube sebetulnya di sini ingin berusaha membuat normal kembali penonton yang sudah tidak lagi membuka aplikasi YouTube. Itu berharap pengguna YouTube yang sudah lama biasa buka YouTube sekarang sudah tidak bisa buka atau tidak buka lagi YouTube, bagaimana caranya bisa kembali lagi ke aplikasi YouTube dan menonton video-video yang ada di YouTube ya. Kalau saya pelajari itu sih ya, soalnya kalau memang kita buka nih sahabat semua, di situ tidak ada hal-hal yang mungkin begitu penting. Kalau kita pilih yang mulai pelajari lebih lanjut, di situ kita hanya dibawa ke halaman, kita diarahkan untuk membaca ya, dibilang pembelajaran. Nah, di saat kita buka pun langsung hilang. Maka dari itu sebetulnya sahabat-sahabatku, untuk notifikasi seperti itu kita diamkan juga tidak jadi masalah ya, karena ya mungkin kita tidak akan tahu apa kedepannya nanti ya, itu yang ditakutkan ya. Tapi YouTube pun sudah mengarahkan ya, kalau kita mau izinkan, mau tidak juga tidak masalah, tidak ada pemaksaan ya. Intinya kita cukup diam sajalah sebagai konten kreator. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.